Jadi 3 tahun lalu saya dan beberapa partner bisnis mengakuisisi sebuah restoran. Tempatnya bersih, nyaman, dan makanannya juga cukup unik. Bisnis ini sudah berjalan dari tahun 2018, sebelum pada akhirnya diakuisisi oleh grup kita di tahun 2022. Buat saya yang pada saat itu pertama kali ngejalanin bisnis, tentunya sangat berat dan banyak tantangan. Tapi karena tujuan saya adalah untuk belajar, sedikit demi sedikit saya mengerti dan bisa untuk menjalankannya. Dari mulai potong daging, masak ayam, handle customer yang marah-marah, sampai gonta-ganti karyawan, semua itu sudah jadi makanan sehari-hari buat saya. Hai, saya Joeska, saya adalah owner dari restoran Kembo Box dan Poke Nagomi. Kembo Box dan Poke Nagomi ini adalah sebuah restoran yang berkonsep Asian food dan Asian food truck yang makanannya simple, nggak ribet, cuma ada protein, karbohidrat, sama sayur gitu ya. Sama, dua-duanya juga Poke Nagomi dan Kembo Box gitu. Kita berusaha kayak ngedesain si restoran ini sebagai food truck tapi yang ada di dalam indoor gitu. Yang ada di dalam restoran gitu. Food truck dibawa ke indoor gitu. Itu sih konsepnya, nggak ribet-ribet amat dan semuanya praktis gitu ya. Menu kita punya rice box. Jadi rice box yang ada di dalam box itu hanya ada nasi, sayur, terus jagung, slice of lime, habis itu protein. Proteinnya mereka juga bisa milih kayak ayam, daging, udang, dan tahu gitu ya. Terus selain rice box kita juga punya sandwich ala-ala banh mi dari Vietnam. Kita juga masukin di sini. Isinya juga sama, proteinnya juga sama, daging ayam, daging sapi, udang, sama tahu juga ya. Nah, sedangkan untuk poke, kita mungkin lebih banyak proteinnya. Proteinnya apa? Kayak misalkan salmon, tuna, terus ada udang juga, terus sama squid, tofu, sama kepiting ya. Kepiting yang udah disuir-suir gitu. Karena banyak banget orang-orang Amerika udah mulai conscious sama apa yang mereka makan gitu ya. Mereka pengennya yang healthy, kayak misalkan salmon, terus ada sayur-sayuran, terus ada jagung, sides-nya tuh kayak gitu-gitu. Terus mereka lebih milih salad daripada nasi. Kalau enggak mereka cuma maunya salad aja, nggak pengen ada nasi kayak gitu-gitu. Mereka udah mulai conscious sama itu gitu. Jadi ya kita bikinnya sesuai keinginan pasar gitu ya. Untuk customer, karena ini lokasinya sebelah kampus, dekat kampus, jadi kita expect students pada kesini gitu ya, sama orang-orang kantor. Kita juga ada kejaksaan di sini, jadi orang-orang kantor polisi juga semuanya pada ngumpul di sini. Ini adalah downtown gitu ya, di New Jersey, di New Brunswick, New Jersey. Orang-orang kantor yang kerja di gedung-gedung ekspektasinya bisa kesini untuk makan siang dan makan malam gitu ya. Oke guys, tapi saya nggak akan ngomongin itu ya. Saya nggak akan ngomongin tentang restoran, karena saya udah bikin 2 buah video tentang restoran. Kalau misalkan teman-teman mau lihat restorannya seperti apa, silahkan nonton. Jadi tujuan saya bikin video ini adalah buat nyeritain ke kalian kenapa si restoran ini kok bisa tutup gitu loh. Yang udah jalan selama kurang lebih 5 tahun dan 3 tahun sama saya. Habis itu kenapa bisa tutup gitu. Jadi saya udah
nge-manage restoran ini selama 3 tahun guys. Tahun pertama adalah tahun yang sangat menyenangkan buat saya sekaligus bangga gitu loh. Bangganya kenapa? Pertama karena saya berhasil mempunyai sebuah bisnis di Amerika gitu loh. Itu salah satu pencapaian buat saya sendiri ya. Itu pencapaian khusus yang saya pengen capai dari dulu gitu loh. Oh ternyata saya pengen punya bisnis gitu loh. Oh ternyata saya kesampaian gitu dan akhirnya bisa. Dan sebagai manusia ya saya bangga banget gitu dengan apa yang saya capai gitu loh. Nah yang kedua, seneng dan bangganya tuh karena saya bisa belajar satu hal yang baru guys, yaitu nge-manage sebuah restoran gitu ya. Dari mulai nge-manage supplies, interview karyawan, ngatur keuangan, ngasih jadwal ke karyawan, sampai ngasih gaji ke karyawan, itu semua saya lakuin guys. Jadi justru hal-hal itulah yang bikin saya seneng gitu guys. Jadi kayak misalkan kalau hari Senin tuh saya tuh bukannya aduh kerja nih hari Senin, bukannya gitu, jadi malah kayak semangat gitu loh. Oh yaudah ayo saya pengen cepet-cepet Senin gitu, jadi biar saya bisa terus belajar dan ngelakuin hal-hal yang saya seneng gitu loh. Pokoknya tahun pertama tuh adalah tahun yang semuanya tuh berjalan sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Nah sekarang kita lanjut di tahun kedua. Pada saat tahun kedua saya berpikir bahwa oh tahun kedua ini akan lebih mudah gitu. Dan ternyata saya salah guys. Ternyata ujian datang pada saat tahun kedua saya ngurusin bisnis ini. Yes, saya ngerti banget tentang istilah bahwa yang namanya bisnis itu pasti naik turun. Tapi pada kenyataannya pada saat tahun kedua itu tuh beda banget guys. Bedanya tuh karena di luar ekspektasi saya gitu ya. Restoran sepi, customer nggak dateng, penjualan kita semakin turun. Wah kacau lah pokoknya. Belum lagi karyawan yang minta keluar dan saya harus ganti secepat mungkin gitu loh. Karena operasional tuh kan nggak bisa nunggu ya, nggak bisa nunggu seminggu 2 minggu, harus ada orang lagi sebelum orang yang lama keluar tuh harus ada penggantinya langsung gitu. Tapi akhirnya di situ saya belajar bahwa oh sebesar apapun bisnis lu, seterkenal apapun bisnis lu, itu tuh bakalan bisa turun dalam waktu sekejap aja guys. Dan yang kedua saya belajar gimana caranya saya cari solusi ketika suatu hal yang kita nggak inginkan terjadi di bisnis kita guys gitu. Nah di tahun ketiga ini perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita udah mulai normal gitu. Penjualan juga udah naik lagi, tapi sedikit demi sedikit ya. Komunitas-komunitas baru pada datang, kayak misalkan komunitas atlet. Di sini kan banyak tuh sebuah universitas itu pasti punya atlet gitu ya dari muda. Nah itu tuh pada datang ke sini tahu makanan kita gitu loh. Dan komunitas-komunitas Muslim di Amerika juga pada datang ke sini karena kita menggunakan daging halal. Terus kita juga punya sertifikat halal ya yang kita bikin dari pemerintah setempat gitu ya buat ditempel di restoran. Nah singkat cerita setelah saya ngejalanin semua ini dalam 3 tahun, ups and down-nya kayak gimana, datanglah seorang bapak dan anak ya ke sini gitu loh dan ngobrol sama saya dan mereka bilang bisa nggak kita beli restorannya gitu. Saya bilang wow oke, ini surprise banget kan gitu loh, tiba-tiba datang dan tiba-tiba nawarin restoran mau dibeli apa enggak gitu loh. Dan habis itu kita ngadain meeting buat ngobrolin ada yang nawar restoran nih gitu loh, gimana ya baik dan buruknya. Dan setelah kita meeting itu kita memutuskan untuk kita lepas restorannya karena penawarannya dia itu tuh lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya. Itu kalau misalkan kita mau jual restoran ini tuh harganya segini, nah dia tuh nawarnya segini guys. Jadi ya sayang banget kalau untuk dilewatkan gitu loh. Jadi ya saya dan semua partner bersepakat untuk menjual restoran ini guys. Jadi ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, video Stussy sebelumnya, saya nggak bikin video selama 2 bulan itu tuh karena saya ngurusin jual beli restoran dengan orang ini guys. Jadi ya akhirnya restoran ini resmi terjual dan kalian udah bisa lihat di belakang saya restorannya tutup dan sebentar lagi ini bukan punya saya. Jadi ya secara resmi Kembo Box dan Pokenagomi sudah tutup guys. Jadi terima kasih buat teman-teman Indonesia ya khususnya ya yang datang ke sini, yang sempat makan di sini, yang sempat ngobrol sama saya. Itu tuh wow,
Saya terima kasih banget kalian udah datang gitu loh, teman-teman udah datang, teman-teman udah makan di sini, nyobain makanannya, sempat ngobrol sama saya juga. Thank you, terima kasih buat supportnya. Tapi mohon maaf, restorannya sudah tutup. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu ya. Mungkin ada beberapa poin yang saya bakalan share ke teman-teman ya dari pengalaman saya buka bisnis di Amerika. Ya semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau buka bisnis kuliner dengan berbekal pengalaman saya yang saya sharing ya. Yang pertama adalah lokasi guys. Jadi lokasi itu ternyata sangat penting banget kalau kalian mau buka bisnis kuliner. Seperti contohnya restoran ini berada di dekat kampus, namanya Rutgers University. Dan itu tuh mahasiswa-mahasiswi itu pada lalu lalang di depan restoran ini ya gitu. Jadi saya mungkin nggak ada budget khusus untuk marketing ke mereka gitu loh. Jadi mereka tuh datang ke sini terus bilang ke temennya, makanan ini enak. Terus besoknya dia bilang lagi ke temennya. Kayak gitu aja terus. Jadi itu tuh bertumpuk dan bisa jadi sebuah customer buat kita gitu. Bisa jadi market customer buat kita gitu. Jadi lokasi itu sangat penting guys. Nah, itu plusnya. Nah, minusnya adalah kalau di sini, kalau di Amerika itu ada yang namanya summer break. Summer break itu 3 bulan guys. Jadi semua kampus, semua sekolahan itu tuh libur mereka selama 3 bulan. Kasarnya kalau mungkin bahasanya kalau di kita itu mereka tuh pada mudik ya ke kampung halamannya masing-masing gitu loh. Jadi efeknya tuh kena ke restoran yang deket sama kampus gitu. Kayak mereka nggak datang lagi selama 3 bulan gitu loh. Ngilang aja selama 3 bulan loh. Ini kemana? Oh ternyata pas dicek, oh mereka lagi summer break gitu loh. Yang kedua, makanan harus familiar guys. Kalau misalkan kalian mau buka restoran, itu tuh usahain menu utamanya itu sudah diketahui banyak orang atau familiar di telinga orang gitu. Minimal orang udah ngerasain gitu. Baru kalian boleh bikin sesuatu hal yang unik dari menu itu tadi gitu. Familiar atau enggaknya sebuah makanan itu tuh ngaruh banget buat customer gitu loh guys. Jadi customer itu kalau mau makan mereka nggak mau mikir kan. Mereka nggak mau mikir ini apa nih gitu loh. Misalkan makanan Zimbabwe misalkan. Orang kan mikir, aduh makanan Zimbabwe apa ya gitu, mau masuk takut nggak cocok gitu maksudnya gitu loh. Jadi ya kalau bisa sih jangan aneh-aneh banget gitu loh. Kalau bisa ya sudah familiar di telinga orang gitu loh. Jadi kita ngambil marketnya tuh market yang gede dulu, abis itu baru bisa mengerucut gitu ya dengan bikin menu-menu yang unik misalkan kayak gitu. Yang ketiga guys, kalau misalkan kalian mau bisnis kuliner, kalian harus bisa ngatur cash flow. Jadi ngatur cash flow tuh kayak misalkan beli bahan-bahan makanan, terus ngegaji karyawan, terus sama uang dari sales itu kan muter tuh. Nah si putaran itu tuh nggak boleh diganggu sama pengeluaran yang lain guys. Misalkan ada profit itu harus segera dipisahin. Atau misalkan ada tagihan kartu kredit untuk restoran gitu loh, itu tuh harus segera dipisahin dan itu nggak boleh sama sekali ganggu si cash flow ini guys. Karena kalau ganggu itu saya yakin pasti restorannya bakalan kacau gitu. Yang keempat guys, komunitas. Jadi komunitas ini itu juga ngaruh buat kalian yang mau buka bisnis kuliner guys. Saya kasih contoh ya, di sini kita dagingnya daging halal. Sebelumnya saya nggak pasang logo halal di depan ini, tapi udah halal gitu. Cuman nggak pasang logo halal aja di depan gitu. Nah setelah saya pasang logo halal di depan gitu, abis itu mereka tuh pada datang gitu loh. Surprisingly mereka pada datang gitu loh. Dan mereka tuh bilang ke temennya yang lain, dia satu komunitas gitu, komunitas muslim kan. Kalau kalian ada misalkan bikin kafe, terus kerjasama sama komunitas pencinta kucing misalkan. Nah ya udah tuh mereka satu dengan yang lainnya pasti ngobrol kan. Kafe ini enak nih buat nongkrong atau gimana gitu loh. Mereka pasti pada datang gitu. Dan satu komunitas itu udah pasti gede gitu loh guys, pasti lebih dari 5 orang kayaknya. Jadi komunitas itu satu hal yang bisa ngebantu sales kita banget gitu loh. Jadi jangan ngeremehin komunitas, walaupun sekecil apapun itu. Komunitas Hot Wheels misalkan, komunitas thrifting gede kan tuh. Komunitas thrifting nongkrongnya di cafe A atau misalkan di cafe B gitu loh. Itu tuh ngaruh banget guys gitu. Nah yang kelima guys, yang terakhir nih saya mau share, be humble guys. Jadi sebesar apapun, seterkenal apapun bisnis lu nantinya gitu loh, tetaplah be humble gitu. Tetap ramah sama orang, tetap baik sama orang, nggak sombong. Justru mungkin karena kesombongan
bisnis kalian jadi hancur itu sangat mungkin guys gitu. Kalau misalkan lagi nongkrong sama temen-temen gitu loh, saya udah punya bisnis, itu biasa aja gitu loh, nggak usah sombong, nggak usah sok pamer atau misalkan kayak gimana. Kita tetap be humble aja, tetap ngerendah aja gitu loh. Mungkin banyak dari teman-teman yang bakal nanya, Bang, buat next apa nextnya yang mau dilakuin gitu. Jadi yang pertama saya bakalan tetap bikin YouTube, lanjut YouTube, buat teman-teman subscriber yang udah subscribe. Saya pengen selalu buat video buat kalian gitu, video yang terbaik, video yang bagus segala macem. Itu bakalan tetap saya lakuin. Terus yang kedua, saya bakalan tetap lanjutin Liberty Street karena saya punya bisnis online e-commerce di Indonesia, yaitu Liberty Street. Buat kalian yang nanya, Bang, jualan baju di mana? Yaitu di Liberty Street gitu. Untuk sekarang ada di toko Orange. Kalau kalian mau mampir ya silahkan di toko Orange, cari aja Liberty Street gitu ya. Oke guys, jadi untuk yang ketiga ini, dari dulu saya tuh pengen banget bikin sebuah e-commerce yang bisa ngebantu UMKM di Indonesia guys. Kayak nggak ada biaya buat penjualnya, atau misalkan 0% biaya buat penjualnya, kayak gitu-gitu guys. Jadi ya saya pengen banget bantu UMKM di Indonesia agar bisa berkembang gitu loh. Yang udah punya barang terus bingung ngejualnya di mana, mau masuk toko oranye, toko hijau, ada potongan dan segala macem. Nah itu tuh saya nggak pengen ada itu gitu loh. Jadi saya sekarang tergabung dalam sebuah grup yang bikin e-commerce dibantu dengan AI dan bakal nggak ada biaya buat UMKM guys. Buat yang mau tahu namanya apa, namanya Nemu AI. Kalian juga udah lihat di awal videonya disponsorin oleh Nemu AI. Saya adalah bagian dari Nemu AI juga, jadi saya adalah bagian di dalamnya, bukan di luar. Jadi si Nemu AI ini adalah sebuah e-commerce yang dibantu dengan AI yang bisa ngasih kalian 0% biaya untuk penjual UMKM. Mungkin launchingnya bakalan Januari guys, jadi ditunggu aja. YouTube-nya juga ada, kalau kalian mau subscribe YouTube-nya silahkan. Saya mungkin bakalan ngisi video juga di YouTube-nya Nemu AI. Kalau misalkan kalian mau dapat early access, saya kasih linknya di bawah. Oke, jadi mungkin segitu aja ya videonya guys tentang pengalaman saya selama 3 tahun buka bisnis kuliner di Amerika guys. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman terinspirasi juga gitu loh dengan pengalamannya dan bisa ngambil pelajaran dari pengalaman saya gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gas terus sampai 100.000 subscriber guys, karena saya mau ngadain giveaway buat kalian biar semuanya pada happy gitu ya nonton Joeska gitu ya. Oke, jadi segitu aja guys videonya. Saya Joeska, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!